Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan tentang sejarah ilmu tauhid sebagai sebuah ilmu yang ada di dalam Islam. Kemarin kita sudah berbicara tentang masa pertumbuhan ilmu tauhid, yaitu dimulai sejak diturunkannya wahyu. Kemudian yang kedua adalah masa tadwin, masa kodifikasi yang dimulai pada awal abad kedua Hijriah dan ditandai dengan ditulisnya buku Al-Fiqhul Akbar karya Al-Imam Abu Hanifah yang menjadi buku pertama, rujukan pertama dalam bidang ilmu tauhid. Berikutnya adalah fase ketiga dalam sejarah ilmu tauhid, yaitu yang disebut dengan marhalatut tatawur wal ikhtilat. Fase ketiga ini adalah merupakan fase perkembangan kajian dalam ilmu tauhid, sekaligus dia juga masa bagaimana ilmu tauhid bercampur dengan pemikiran-pemikiran yang datang dari luar Islam. Jadi kita tahu bersama bahwa pada pada abad ke-6 sampai 9 Hijriah ini terjadi pengembangan wilayah Islam yang luar biasa di zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, sehingga masuk ke kawasan-kawasan yang sangat luas. Jadi fase ketiga ini adalah fase di mana ilmu tauhid bercampur dengan filsafat dan pemikiran-pemikiran yang dibawa oleh umat Islam yang awalnya menganut agama lain sebelum masuk Islam. Itu terjadi pada saat terjadi futuhat atau perluasan wilayah Islam oleh pemerintahan Islam waktu itu. Nah, pada fase berikutnya adalah fase yang disebut dengan fase al-futur wa taqlid. Nah, ini fase yang agak agak berbahaya dalam sejarah pemikiran umat Islam, di mana di sini terjadi semacam kemunduran, di mana karya-karya tentang ilmu akidah ini tidak banyak berkembang inovasi-inovasi, tetapi lebih banyak pada karya-karya syarah, kemudian hamish. Jadi syarah itu adalah buku tauhid yang sudah ada, dilakukan penjelasan, lalu penjelasannya diberikan lagi penjelasan, diberikan lagi penjelasan, kemudian dilakukan lagi peringkasan. Jadi semua berputar pada ilmu yang sama dengan tidak ada pengembangan lain dalam kajian ilmu tauhid. Dan ini banyak berlangsung antara abad ke-10 sampai 12 Hijriah. Dan berikutnya adalah fase yang disebut dengan fase modern. Nah, ini menurut para sejarawan ilmu tauhid dikatakan bahwa fase modern ini dimulai pada abad ke-12 Hijriah sampai hari ini. Nah, pada abad ke-12 Hijriah ini ditandai dengan ditulisnya, salah satunya ditulisnya buku karya Muhammad Abduh yang disebut dengan Risalat At-Tauhid, yaitu buku yang membahas tentang masalah tauhid dengan nuansa-nuansa kemodernan. Nah, kalau kita lihat pada fase ketiga inilah kemudian maka ilmu tauhid memiliki ciri khas yang berbeda dengan yang lain-lainnya, sebab ketika pada fase pertama, fase kedua tauhid masih terlihat lebih murni, lebih sederhana, maka fase ketiga ini ilmu tauhid karena bercampur dengan ilmu kalam, karena bercampur dengan filsafat dan pemikiran yang datang dari luar umat Islam, maka kemudian terjadi di situ dialektika yang sangat luar biasa, sehingga terjadi perdebatan-perdebatan dalam masalah ketuhanan, dalam masalah kenabian, dalam masalah hal-hal gaib, sehingga para ulama muslim menulis banyak karya-karya itu untuk bagaimana melakukan bantahan-bantahan atau penjelasan-penjelasan yang benar tentang masalah akidah, masalah ketuhanan, masalah kenabian, masalah hal gaib yang disalahpahami oleh orang-orang yang baru masuk Islam atau orang-orang yang memiliki keraguan di dalam Islam. Jadi dengan demikian maka kita mengenal ada 4 fase dalam ilmu tauhid. Pertama adalah fase yang disebut dengan fase pertumbuhan, yaitu dari masa diturunkannya wahyu sampai awal abad kedua Hijriah. Yang kedua adalah fase disebut dengan kodifikasi ilmu tauhid, yaitu dimulai dari abad ke-2 Hijriah sampai ke-5 Hijriah. Di situ terjadi kodifikasi besar-besaran terhadap ilmu tauhid dan juga bidang-bidang ilmu keislaman lainnya. Kemudian yang ketiga adalah marhalat atau tatawur wal ikhtilat, fase perkembangan dan percampuran ilmu tauhid dengan keyakinan-keyakinan yang datang dari luar Islam.
kemudian juga yang fase yang fase ketiga ini berlangsung antara abad ke-6 sampai ke-10 Hijriah. Kemudian yang berikutnya adalah fase al-futur wa taqlid, di mana fase ini adalah fase yang di mana ilmu ini menjadi statis, sebab para penulis tidak banyak menulis karya baru tentang tauhid. Mereka lebih banyak mensyarah, menukil, meringkas dan menjelaskan dari karya yang sudah ada. Dan berikutnya adalah yang disebut dengan fase al-hadis, marhalat al-hadis, yang dimulai pada abad ke-12 Hijriah sampai hari ini, dan diantaranya adalah dengan ditulisnya buku Risalat At-Tauhid oleh Al-Imam Muhammad Abduh. Demikian penjelasan singkat tentang sejarah ilmu kalam atau sejarah ilmu tauhid atau sejarah ilmu akidah, dari mulai dilahirkannya sampai hari ini menjadi sebuah ilmu yang sangat kokoh dalam mengajarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para nabi dan hal-hal gaib. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat kepada para pemirsa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.